bisa kita mulai Bu ya ini ya. Iya Pak, bisa Pak. Oke Bu. Baik baik Bu Ida, mohon maaf kita akan melaksanakan eh, tugas praktek coding yang sudah kita laksanakan kemarin untuk apa namanya eh, tugas ruang kolaborasi. Hari ini kita akan melaksanakan tugas praktek coaching yang sudah kita pahami lalu kita terapkan. Baik Bu, saya menjadi coach, Ya, terus Ibu Ida menjadi putih. ini apa namanya coachingnya ya Bu ya. Ya, Baik, mari kita mulai Ibu Ida. ya. Sebelumnya eh, kita akan mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anas. Nggih, Ibu Ida, bagaimana hari ini kabarnya Ibu Ida? Alhamdulillah masih dalam kesehatan, Pak. Nggih, meskipun kemarin masih ada tugas nggih dari apa namanya tugas Korwil itu ya karnival Iya, nggih. iya Pak. Tiap tahun ada tugas Malam karnival. nggih. Semoga masih diberi ini nggih kekuatan kesehatan. Ini nanti untuk Iya, melaksanakan amin. tugas-tugas kita juga lah, tugas sebagai guru penggerak. Iya, Dan mohon maaf kita akan melaksanakan tugas inilah meskipun apa namanya kemarin ada tugas karnival lalu siang ini tugas praktek coaching. Mungkin hari ini apakah baik-baik saja nggih tadi nggih. iya, alhamdulillah. Nah, nggih Bu Ida mungkin uh, bisa diceritakan apa itu Ibu mengadakan pertemuan dengan saya ini apa untuk tujuan pertemuan hari ini mungkin bisa dijelaskan Bu apa maksudnya untuk tujuannya, monggo Bu mungkin ada yang mau dijelaskan. Iya. Terima kasih atas waktunya, Pak Anas. Gini loh, Pak. Saya itu mempunyai masalah dengan salah satu siswa saya, siswa kelas 4. Nah, siswa ini bernama Rehan. Dia itu mempunyai masalah, dia sering tidak masuk sekolah, Pak, atau bolos. Sering sekali, Pak itu. Oh gitu ya Bu ya. Iya. Oh, uh, apa namanya dia anak kelas berapa Bu itu Bu untuk yang sering bolos itu Bu? Siswa kelas 4, Pak. Kebetulan dia adalah murid saya di kelas. Hmm, iya ya namanya siapa Bu kalau boleh tahu? Rehan, Pak, Oh namanya. Rehan. Iya. Ya, ya Rehan ya namanya ya. Eh, apa namanya mungkin bisa diceritakan Bu untuk masalahnya untuk Mas Rehan itu kenapa kenapa dia alasannya kok ini ya ada masalah itu mungkin bisa diceritakan Bu masalahnya lebih detail gitu. Iya, Pak, gini. Siswa saya Rehan itu, dia kan termasuk salah satu anak yang dari orang tua yang broken home. Bapak ibunya berpisah, kemudian bapaknya entah kemana, ibunya kerja di luar negeri. Nah, selama ini dia itu tinggal bersama neneknya. Dan neneknya itu sudah sangat tua, sehingga neneknya kurang memberikan perhatian kepada Rehan. Jadi anak apa cucunya itu sering tidak masuk itu neneknya itu tidak tahu gitu loh Pak. Oh gitu ya ini ya. Iya, Oh jadi itu ya apa namanya permasalahannya Ibu Ida ya Bu. iya Pak. Mungkin apa namanya bisa diceritakan mungkin kenapa itu awal mulanya Mas Rihan mungkin kalau Ibu sudah memahami permasalahannya itu kira-kira keinginan yang diharapkan di Ibu Ida itu apa Bu nanti Bu rencananya? Dari siswa tersebut yang sering tidak masuk sekolah itu saya inginkan tuh siswa itu menjadi lebih aktif lagi. Karena apa? Neneknya itu di rumah kan kalau pagi neneknya itu sudah langsung apa sebelum anaknya bangun itu neneknya sudah berangkat ke ladang Pak.
Jadi neneknya itu tidak tahu cucunya itu masuk atau tidak. Nah, harapan saya itu apa itu supaya anak itu aktif lagi untuk masuk ke sekolah. Pernah saya itu apa itu apa rencana saya itu untuk mendatangi siswa tersebut ke rumahnya, Pak. Gitu ya Bu ya. Ya, Berarti apa namanya, neneknya ya yang di rumah itu tidak tahu ya itu kalau anaknya ternyata iya, Pak. apa, cucunya ya Mas Rihan itu tidak sering atau sering bolos atau tidak masuk sekolah ya itu. Nah, Iya, berarti apa namanya, eh, paling tidak Ibu Ida kan sudah mengetahui ya identifikasinya itu tadi ya apa namanya, iya. permasalahannya anak, lalu itu eh, anaknya sering bolos dan sering tidak masuk lah. Terus apa namanya Bu, kira-kira apakah punya rencana Bu panjenengan Bu untuk melakukan ini perbaikan atau apa untuk kepada anaknya itu, rencana yang dilakukan Ibu Ida apa Bu menurut Ibu? Saya tuh mempunyai rencana untuk saya tuh akan datang ke rumahnya, visit home, Pak. Hmm, Saya akan datang ke rumahnya, saya akan membujuk siswa tersebut pilihan itu agar dia itu aktif lagi untuk masuk ke sekolah. Kan kalau kalau apa neneknya itu kan pulangnya dari ladangnya kan sudah siang. Nah, nanti saya akan datang ke rumahnya saat jam jam siang biar saya bisa langsung ketemu dengan si Rehan sendiri juga dengan si neneknya, Pak. oh itu ya, apa namanya, Iya, rencana yang iya dilakukan rencana. Bu Iya, Ida ya, menurut saya itu juga termasuk bagus Bu ya rencana, dan apa namanya sudah melalui pemikiran, jadi sudah punya niat Ibu untuk ke sana, dan itu menurut saya juga bagus Bu untuk rencana panjenengan Bu. Itu saya iya. setuju untuk itu dan itu bisa dilakukan dengan baik Bu. Kira-kira nanti kalau rencana ini ya, rencana Ibu itu untuk datang ke sana ya, kira-kira kalau ada suatu pengertian hambatan lah atau gangguan itu menurut jenengan itu apa ya Bu ya untuk merencanakan itu nanti agar harapannya bisa tercapai itu, adakah gangguan Bu yang dialami Bu jenengan pada waktu ini? Kalau gangguannya itu sebenarnya ada, Pak. Nggih. Saat yang pertama itu kan anaknya saat yang kasus pertama anaknya tidak masuk itu ternyata dia tuh saat neneknya bertanya, dia itu katanya sudah masuk. Jadi waktu neneknya pulang, neneknya bertanya, "Lule sudah lule kok wis mantuk? Sudah mantuk, Mbah?" gitu. Jadi nenek apa si anaknya itu berbohong kepada neneknya kalau dia itu sekolah, padahal dari pagi sampai siang anaknya tuh di rumah dan neneknya itu tidak tahu gitu loh, Pak. Nah, saya dari hambatannya itu saya kedepannya untuk memberikan apa ya pengertian. Berarti saya datang ke rumahnya saat siang biar biar bertemu langsung dengan si anaknya juga dengan neneknya biar dua-duanya itu apa biar biar saya bisa memberikan pengertian kepada dua-duanya pada si pilihan sendiri juga Hmm, kepada neneknya ya, gitu, Pak. berarti itu kan ada rencana bisa Iya, dilakukan lagi ya Bu ya, itu iya, tadi Pak. rencana pertama itu datang ke rumah untuk Mm, tadi menjelaskan Mas Rihan tadi, terus ada suatu mm, gangguan itu ternyata hambatannya juga ke neneknya juga harus ditemukan, iya, berarti mm, termasuk apa, kira-kira menurut jenengan juga langkah itu kan ya, langkah kedua iya. harus bertemu ya itu ya tadi. Berarti menurut panjenengan itu perlu nggak untuk juga pertemuan antaranya anak dan apa cucu dan neneknya itu, kira-kira perlu nggak menurut panjenengan Bu? Ya, ya harus perlu, Pak. Jadi saya ingin mempertemukan dua-duanya duduk Hmm, bersama antara saya, nenek dengan sirihannya tersebut. hmm, Yang mana nanti kalau dalam pertemuan itu saya akan memberitahukan terus terang kepada neneknya kalau Jiran ini selama ini tidak masuk dan dia berpura-pura kepada neneknya kalau dia itu masuk sekolah padahal dia itu ada di rumah. iya, iya, benar Bu, itu bisa
suatu langkah kan untuk yang iya, kedua tadi kan juga mengunjungi visit home sendiri di anak. Memang kalau anak ada hambatan gangguan lain, mungkin kalau anaknya masih bolos lagi mungkin atau apa itu berarti kan punya problem kedua, mungkin bisa ditemukan iya, lagi langsung dengan neneknya ya, nenek dan cucunya iya, itu biar langsung ketemu ya Bu ya, biar iya, clear. Pak. Kira-kira menurut saya juga setuju Bu, yang langkah yang akan dilakukan Bu Ida itu untuk menyelesaikan masalahnya Mas Rihan itu sehingga bisa benar-benar terdeteksi ya Bu ya, benar nggak Iya, ke apa masalah dari anak ini tadi. Nah, terus untuk selanjutnya itu ketika umpamanya di situ terjadi itu eh, peristiwa lagi Bu, alternatif alternatif yang lain untuk menyelesaikan masalah-masalah itu adakah Bu untuk langkah-langkah panjenengan tadi Bu, kira-kira menurut Ibu Ida? kalau alternatif lainnya, kalau saya yang sudah berkunjung ke rumahnya sendiri, sudah membujuknya, tapi anaknya tidak mau masuk, itu saya akan apa itu meminta kepada salah satu rekan mitra saya, rekan sejawat saya yang ada di sekolah yang lebih tua kepada Bu Riani, meminta bantuan kepada beliau untuk sama-sama memberikan pengertian ataupun arahan kepada si Sirhan untuk membujuk supaya dia itu mau masuk ke sekolah dan tidak berbohong lagi kepada neneknya. Iya, berarti ada alternatif lagi ya Bu ya, atau Ya, nanti ada cara strategi lagi ketika memang anaknya ini ternyata masih bolos ketika sudah dilaksanakan rencana yang pertama, lalu rencana yang kedua dan ya ada gangguan lagi seumpama ketika itu dia tidak bisa sembuh dari apa namanya sering bolos itu, sehingga ada alternatif yang jenengan ceritakan tadi menurut saya juga bagus itu Bu, karena iya, Pak. perlu sekali untuk dorongan atau dukungan support mungkin dengan bertambahnya guru bapak ibu yang lain, si Rehan ini menjadi benar-benar oh saya di ini diperhatikan dari Iya, semua guru se, di sekolahan itu sehingga memang menjadi tambahan semangat dia bisa masuk itu ya Bu ya. iya, Pak. Benar Bu, kira-kira itu menurut saya alternatif-alternatif yang jenengan laksanakan atau langkah-langkah itu menurut saya juga sudah sesuai dan bagus Bu itu Bu, bisa dilaksanakan nanti ketika itu nanti lah. Kira-kira untuk melaksanakan itu perlu waktu nggak Bu untuk melaksanakan jangka pelaksanaannya Bu, kira-kira biar anak Mas Rihan itu bisa berhasil yang diharapkan ibu tadi bisa aktif lagi sekolah itu berapa waktu yang ditentukan kira-kira Bu? Untuk melaksanakan apa itu rencana untuk bisa Rehan bisa aktif lagi itu kira-kira membutuhkan waktu 2 minggu Pak. Karena apa? Jelas membutuhkan waktu kesabaran. Kesabaran dalam arti yang pertama mungkin anaknya yang masih tidak mau menemui saya waktu waktu kedatangan pertama. Terus yang kedua yang butuh butuh pengertian dan butuh waktu untuk bisa mempertemukan antara Rehan dengan neneknya yang mana neneknya kan setiap hari hanya ke ladang ke sawah jadi kan kira-kira membutuhkan waktu 2 minggu agar bisa anaknya itu bisa aktif lagi untuk masuk ke sekolah seperti anak-anak yang biasanya. Iya, berarti ada kira-kira 2 minggu ya Bu ya untuk pelaksanaan Ya, jangka untuk menyelesaikan masalah. Saya kira itu menurut saya Bu itu sudah memang eh, bagus ya apa langkah lalu rencana dan Bu sendiri sudah mengetahui cara tadi penyelesaiannya kan tadi secara tidak sengaja Bu bercerita tentang eh, strateginya sendiri lalu cara-cara menurut ibu itu menurut saya sudah pas Bu, Ibu Ida itu apa namanya menyelesaikan
masalahnya Mas Rihan kelas 4 ini ya. Iya. Lalu menurut panjenengan agar bisa terlaksanakan baik itu komitmen ya, apa namanya, suatu komitmen untuk memantapkan pelaksanaan itu menurut panjenengan itu apa untuk komitmen yang eh, dilaksanakan ini kira-kira bagaimana Bu menurut panjenengan? Nah, untuk komitmen ini saya akan melakukan pendekatan diri dulu khususnya kepada Rehan. Nah, setelah waktu 2 minggu dan anaknya sudah masuk ke sekolah, saya akan lebih mendekatkan diri kepada Rehan dalam arti memberikan perhatian khusus. Perhatian khusus itu karena kurangnya kasih sayang anaknya di rumah. Jadi dari saya akan memberikan perhatian yang agak lebih kepada Rehan supaya anaknya merasa nyaman di sekolah sehingga anaknya bisa aktif dalam mengikuti pelajaran. Iya, berarti ada suatu ini ya komitmen ya untuk Iya, komitmen pendekatan diri dulu itu kepada anak, Pak. melalui pendekatan lah istilahnya, Iya, melalui pendekatan kepada anak dengan langkah-langkah yang ada tadi sudah disampaikan. Yang pertama ada cara dengan home visit pertama di anak, lalu ketika memang ada langkah gangguan lain atau belum terselesaikan, masih mungkin ada bolos, berarti perlu pertemuan home visit juga antara anak dengan ini ya Bu ya, apa neneknya ya itu ya, karena memang iya, di rumahnya kan itu hanya nenek, yang neneknya pun kan sering kerja, berarti kan belum terpantau. Mungkin menurut saya Mas Rihan ini kan berarti tidak pernah diperhatikan banyak orang lah. Selain ada gangguan tadi untuk hambatan ketika tidak berhasil lagi, alternatif jenengan juga melakukan lagi yaitu dengan pendekatan. rekan ya, Iya, dengan rekan uh, sejawat ya untuk iya, pelaksanaan rekan sejawat. agar Mas apa namanya Mas Rehan nanti benar-benar merasa yakin ya untuk semangat lagi dia untuk masuk ya. Terus lalu kira-kira menurut Ibu uh, berarti tadi kan sudah mengetahui langkah-langkah dan bagaimana. Terus ini berarti untuk melaksanakan komitmen tadi melalui pendekatan ya Bu ya. Iya. Nah, lalu siapa saja Bu dalam melaksanakan komitmen ini yang dapat membantu keberhasilan penyelesaian masalah ini menurut Bu Ida, siapa saja ya Bu untuk melaksanakan ini? Kalau menurut saya itu yang ikut dalam pelaksanaan ini adalah yang utama dengan Rehan sendiri, yang mana dia kalau sudah memiliki kesadaran akan pentingnya suatu pelajaran, pasti dia akan mempunyai komitmen untuk masuk ke sekolah. Yang kedua adalah dengan neneknya Rehan, di mana neneknya akan memberikan perhatian agar lebih memberikan perhatian yang lebih banyak lagi kepada Rehan. Yang ketiga adalah dari teman-teman Rehan. Saya meminta dari teman-temannya untuk membujuk, untuk membuat Rehan merasa nyaman di sekolah sehingga anaknya akan termotivasi untuk masuk ke sekolah. Dan itu dari semua rekan guru yang juga akan membantu dalam memberikan perhatian kepada Rehan. Iya, berarti ada beberapa poin siapa saja ya yang Iya, dilaksanakan ini nanti untuk melaksanakan komitmen bersama dengan Mas Rihan, dengan neneknya, dan juga mungkin tadi apa namanya dengan komitmen bersama ini dilakukan juga dengan rekan ibu juga iya, tadi ya untuk menyelesaikan tadi masalah. Saya kira ini sudah luar biasa kalau Ibu Ida bisa memahami kita diskusi secara tidak sengaja, kita sudah menyelesaikan permasalahan ibu tadi sendiri, karena iya, Bu Ida juga sudah ini kan juga sudah merasa bisa mengalami dari pengalaman yang kemarin yang dilaksanakan ya, dan iya. rencana-rencana itu tadi lah. Lalu terakhir Bu, menurut saya itu bagaimana Bu tindak lanjut setelah kita adakan diskusi ini, tindak lanjutnya sejak adanya closing ini menurut Ibu Ida apa Bu? Tindak lanjutnya nanti. Untuk tindak lanjut adanya kucing ini agar saya lebih mendekatkan diri kepada Rehan. Agar lebih mendekatkan diri dalam arti membuatnya merasa nyaman di kelas, nyaman dengan pelajaran, sehingga anaknya akan termotivasi untuk terus masuk ke sekolah
tanpa membolos lagi. Oke. Dan dari coaching ini memberikan saya sedikit masukan Pak, kalau kita dalam melakukan kita kalau dalam mengatasi masalah masih ada teman bisa untuk berkolaborasi dengan teman kita agar dapat memecahkan dari masalah. Iya, benar Bu. Itu saya anggap tindak lanjutnya sudah luar biasa kalau Iya, dijalankan, dan Ibu sendiri nanti juga bisa yakin terhadap permasalahannya sendiri ya Bu ya. Saya iya Pak. sudah setuju sekali Bu, dan itu tadi semua yang kita diskusikan itu tadi sudah eh, layak dan bagus sekali kita dengan selesaikan sendiri. Berarti kalau menurut gitu ini sudah, menurut saya sudah selesai Bu untuk Iya, penyelesaian panjenengan. Semoga yang Mas Rihan itu terjadi bisa aktif lagi ya Bu ya, bisa masuk iya lagi, Pak. dan apa yang kita diskusikan tadi itu tadi bisa menjadi penyelesaian Bu Ida sendiri. Iya, Ya udah Bu, itu aja dari saya Bu. Terima kasih. Mungkin lain kali kalau ada permasalahan bisa dikosingkan lagi lah istilahnya. Ini diskusi dengan coach dan coach tadi. Demikian Ibu Ida, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.